Yo ayo, ayo, ayo pasti kita mampu. Dengan si bakul UKM naik kelas. Dengan si bakul koperasi tetap jaya. Pastikan kita memang istimewa. One 106.1 Geronimo The Real Sound of Jogja. Hai, selamat sore Kanca Muda. Ketemu lagi di Sidilan, Si Bagong Jajate Somilangkori. Acara ini tentunya diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta dan didukung sepenuhnya oleh Dana Keistimewaan Yogyakarta. Dan kali ini yang ditunggu-tunggu nih ya, kita jalan kemana lagi nih di kesempatan kali ini. Kita lagi ada di Playan dan di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang progres program Bantu Banting yang ini merupakan kolaborasi program pengentasan stunting melalui pemberdayaan koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta di Kelurahan Playan Gunung Kidul. Nah, kebetulan di kesempatan kali ini juga seperti biasa sudah ada Pak Wisnu. Selamat sore Pak. Oke, sore Mbak Prita. Hari ini ceria sekali ya Pak? Iya ceria, panas ya sore tapi panas ya, pas kemarau ini. Dan ini kebetulan kita di Oke, ruangannya itu agak tertutup terus kita dikasih penerangan. Iya. Kayak telur ayam ya Iya, kita iya. Pak. Ini kalau mongso itu mongso ketiga sekarang ini. Oke, makanya Iya. tuh kayak panas banget gitu ya. Oke, iya. Oke, selanjutnya narasumber kita untuk hari ini ada Mas M. Irfan Munawir BSSkom sebagai penata komputer ahli muda BKKBN DIY. Selamat Selamat siang. sore, Mas. Iya. Aduh. Selamat sore Mbak Brita. Ini tadi saya pengen nanya nih, Mas Irfan ini dari mana berangkatnya? Dari kantor BKKBN. Di Jogja. Nggih. Kemudian ada Mas Utomo Budi Santoso SPD yang merupakan analisis bina keluarga balita, anak lansia BKKBN. Selamat sore Mas. Selamat sore Mbak Brita. Oke, duduknya harus tegak banget begini ya Mas ya, kayak mau pacara loh jenengan. Harus serius ini. Oh, waduh, baik. Kemudian yang tadi sempat ditanya-tanya di awal nih Kanca Muda, ini ada Mbak Eni, Iya. Mbak Eni aja yang panggilnya Iya. ya. Mbak Eni ini sebagai tim TPK Playan ya. Oke. Kan Kelurahan Playan. Ya sini Kapanewan- Kelurahan Ngawu. Kapanewon Playan. Ya. Oke, Kelurahan Ngawu, Kapanewon Playan. Iya. Oke, baik. Nah, langsung aja nih Kanca Muda, kita hari ini membahas tentang progres program Bantu Banting, kolaborasi program pengentasan stunting melalui pemberdayaan koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta di Kelurahan Playan Gunung Kidul. Nah, sedikit kayak mungkin Kanca Muda di rumah pernah dengar tentang stunting atau mungkin sudah pernah dengar itu terus lali, lupa gitu kan ya. Atau mungkin ada yang belum tahu sama sekali. Nah, nggak ada salahnya nih ya kita kenalan dulu sedikit tentang yang namanya stunting. Langsung buka kitabnya ya. Yang pasal berapa itu Mas masuknya? Waduh. Mungkin bisa agak sedikit dikenalin ke Kanca Muda nih tentang stunting. Mungkin ada yang belum tahu sama sekali itu tadi nih Mas. Mungkin kan nonton jadi bertanya-tanya gitu. Iya. Jadi baik Kanca Muda ya. Iya, sebutannya betul. ya. Jadi memang stunting ini menjadi isu yang sangat instan kita dengar ya, dan pemerintah sangat concern terhadap penurunan stunting di Indonesia. Jadi mungkin bisa diketahui oleh semuanya ya. Jadi stunting itu adalah kondisi gagal tumbuh ya, Oke. yang dialami oleh balita ya anak bawah 5 tahun ya, itu akibat kekurangan gizi kronis ya, Oke. kekurangan gizi kronis di situ ya, yang terus menerus ya, Aha. yang itu sebetulnya ada tandanya. Tandanya adalah panjang badan atau tinggi badan itu di bawah ukuran normal, yaitu Oke, baik. definisi stunting seperti itu. Jadi kalau kita lihat di sekitar kita, ketika anak mungkin 2 tahun ya, ternyata kok tinggi badannya, mohon maaf ya, itu kok di bawah
teman seusianya itu bisa dikategorikan stunting. Oke. Ya. Nah, siapa Itu, tahu di bonsai, Mas. Itu secara secara fisik bisa dilihat itu ya. Tetapi tidak mesti yang pendek itu stunting. Nah, Nah, untuk membedakannya? ya, untuk membedakan di situ kan nanti bisa dilihat ya. Jadi tinggi dan berat badannya kan bisa diukur ya. Oke, Jadi baik, kalau baik, baik. tingginya memang kurang dari teman-temannya, tapi kalau misalnya berat badannya itu ideal, di situ juga bukan merupakan stunting. Bisa jadi si anak itu pendek karena genetik, bisa demikian. Tetapi Oke. yang bisa dipastikan di sini anak stunting itu mesti pendek. Pasti Iya, pendek pasti ya. pendek. Iya. Oke, baik, 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 baik. Nah, kalau melihat dari yang dijelasin sama Mas Utomo tadi ya, Iya, gagal tumbuh. betul. Nah, konsepnya ini mungkin secara umumnya gagal tumbuhnya itu selain mungkin panjang badan si balita ini, terus juga Berat mungkin berat badan, badan. iya. Nah, ada apa lagi nih Mas yang mungkin bisa menjadi ciri yang cukup spesifik, jadi mungkin orang tua bisa lebih concern gitu. Iya. Jadi sebetulnya kasus stunting itu diawali sebetulnya itu sejak mulai namanya 1000 hari pertama kehidupan. Ya. Oke, baik. Jadi sebetulnya stunting itu kuncinya adalah bagaimana kaula muda, mungkin ini untuk sebagai pengetahuan ya. Jadi harus dipersiapkan ya. Jadi setelah menikah kemudian nanti mulai hamil itu betul-betul harus diperhatikan ya. Perhatikan di sini adalah perhatikan terkait dengan nutrisi gizinya, sehingga janin yang dikandung ya itu memperoleh asupan gizi yang baik ya. Nah itu Oke, nanti baik. sampai dengan 2 tahun itu harus dipenuhi gizinya ya. Nah, ketika pemenuhan gizi itu sudah dilakukan ya oleh keluarga, insya Allah kasus stunting itu tidak akan terjadi ya. Karena memang kasus stunting itu dialami manakala memang ibu hamil maupun bayi di bawah 2 tahun itu memang kekurangan gizi atau protein hewani. Nah, itu yang menyebabkan nanti gagal tumbuh tadi. Anaknya nyon sewu tinggi badannya di bawah rata-rata, kemudian Oke. berat badannya kurang. Nah, itu salah satu cirinya, ciri stunting. Karena apa? Ya karena tadi, ya karena nutrisi asupan protein hewaninya kurang pada saat ibunya hamil sampai dengan bayi di bawah 2 tahun. Oke, baik, baik. Dan ini ada kayak semacam batasan usia di mana kita mungkin harus lebih bisa mengamati si anak ini. Kira-kira usia berapa ini Mas kita bisa mulai mengamatinya? Iya. Kalau untuk stunting itu yang tadi saya sampaikan. Jadi di 1000 hari pertama kehidupan itu kuncinya. Itu berarti sekitar Jadi- usia 2 tahun. Iya. Jadi di 240 hari selama masa kehamilan, Oke. kemudian ditambah berarti 760 hari ya pada masa setelah hari lahir, artinya 2 tahun. Jadi itu adalah periode emas bagaimana membuat si anak bebas dari stunting ya. Karena apa? Karena di masa 1000 hari pertama kehidupan itu seluruh jaringan, kemudian organ-organ pembentukan di otak itu 80% itu tercipta pada saat di 1000 hari kehidupan itu. Jadi makanya memang sangat penting. Kenapa intervensinya harus di balita 2 tahun? Karena 80% pembentukan sel-sel jaringan di otak anak itu ada di masa periode itu. Periode emas ini tadi Iya, ya. periode emas. Oke, baik, baik. Terus Mas, ini yang mungkin jadi pertanyaan juga. Kadang-kadang itu kan apalagi ibu-ibu ya. Itu kan ya oke, ketika beliau ini mengandung
itu kan pasti akan cukup concern ya dengan kondisi gizi dan segala macam. Cuman kan ada ketakutan, waduh, kok aku nek lemu piye? Ada porsi khusus nggak sih, kayak semacam kita kan dari dulu punya program yang namanya 4 sehat 5 sempurna, terus ada disempurnakan lagi yang ukuran 1 piring itu. Nah kalau untuk kondisi seperti ini ada semacam rumusnya juga nggak sih Mas? Iya. Jadi untuk terkait dengan asupan gizi ya, memang yang diperlukan dan penting di masa itu khususnya kepada ibu hamil, kemudian ibu-ibu menyusui ya, yang punya anak di bawah 2 tahun, memang yang perlu diperhatikan adalah tadi asupan protein hewani. Itu yang diperbanyak perlu ya. Garis bawahi adalah perbanyak asupan protein hewani ya. Jadi itu. Jadi jangan mohon maaf, jangan perbanyak karbohidrat ya, enggak. Tapi ini perbanyak asupan protein hewani. Jadi protein hewani itu kan macam-macam ya. Iya. Jadi ada olahan daging, ya bisa ayam ya, kemudian bisa ikan ya. Atau turunannya misalnya telur ya, yang Oke. kita mudah dapat di masyarakat dan Betul, harganya relatif betul. murah kan adalah telur. Itu yang paling penting dibutuhkan pada masa-masa itu, khususnya ibu hamil, ibu menyusui anak yang di bawah 2 tahun. Oke, baik. Tapi ya tetap ya sehari jangan berlebihan, jangan sehari 1 kilo telur. Oh, iya. Wah bintitan itu nanti. Nah itu kalau misalnya, nah akhirnya untuk 1 hari itu takarannya mengkonsumsi misalnya telur, itu berapa sih Mas? Iya. Jadi sebetulnya untuk takaran secara spesifik untuk protein hewani tidak ada batasan. Paling tidak kalau sehari makan 3 kali ya. Jadi kalau di masyarakat yang paling mudah dibaca adalah telur ya. Jadi mungkin sehari 2 atau 3 telur itu lebih baik ya. Jadi untuk memenuhi asupan protein hewani, baik itu kepada ibu hamil, ibu menyusui ataupun anak di bawah 2 tahun yang sudah mulai dikenalkan dengan makanan pendamping ASI. Nah, itu baik. bisa dicobakan kepada anak-anak yang di bawah 2 tahun. Oke, baik. Dan ada juga yang akhirnya tadi sempat disampaikan Mas Utomo adalah ini yang menjadi concern pemerintah tentang stunting ini sendiri. Pernah ada kasus yang cukup fatal nggak sih Mas terkait stunting ini untuk di Indonesia? Iya. Jadi kalau untuk kasus stunting ya di Jogja ada. Jadi di DIY ya, mungkin daerahnya tidak perlu saya sebutkan. Oke. Jadi memang itu anak usia 3 tahun ya. Tetapi di dalam usia 3 tahun itu si anak tersebut mengalami ya tadi ciri-ciri fisiknya ya, tinggi badannya sangat kurang, di bawah rata-rata, kemudian juga diimbangi dengan berat badannya yang kurang juga kurang beratnya. juga. Jadi itu ada di DIY dan itu sudah dilakukan pendampingan, kemudian kita lakukan bekerja sama dengan dinas kesehatan, kemudian dicoba asupan gizinya diperbaiki ya. Memang berhasil, tetapi kalau sudah lebih dari 2 tahun itu memang susah dikoreksi ya. Jadinya makanya untuk koreksi stunting itu memang tadi dari mulai hamil sampai dengan anak di bawah 2 tahun. Karena ketika sudah lebih dari 2 tahun ya itu akan lebih susah untuk dikoreksinya. Jadi walaupun asupan gizinya sudah dipenuhi ya. Jadi kalau tadi kita menggunakan persentase 80%-nya itu 0 sampai 2 tahun, sebetulnya setelah 2 tahun itu hanya bisa berkontribusi 20% sampai dengan 5 tahun. Oke, Ya, baik. jadinya ketika sudah melewati 3 tahun, kemudian tinggi badan, berat badannya masih kurang, ya tentunya itu akan lebih susah ya untuk dikoreksi. Makanya kita gencarkan sosialisasi, kita promosikan bagaimana caranya pada saat ketika ibu sudah dinyatakan hamil sampai dengan melahirkan kemudian sampai di bawah 2 tahun itu yang kita genjot.
kita Oke. edukasi supaya ibu-ibu kemudian si anak dikenalkan untuk gemar mengkonsumsi protein hewani. Oke, baik. Karena memang urgensinya seperti itu Iya, ya, harus di bawah 2 tahun. Iya. Kalau enggak ya agak susah dikoreksi ya. Betul, koreksinya. Oke, itu kenapa akhirnya melakukan sinergi dengan berbagai macam pihak, Iya, betul. termasuk dengan Dinas Dinas Koperasi dan Koperasi. UKM Daerah Istimewa Yogyakarta dengan bantu bantingnya itu ya Mas ya. Oke, baik-baik. Nah, sekarang kita bakal tanya-tanya tentang bantu banting ini sendiri. Nah, dengan Mas Irfan nih Mas, sampai sejauh ini seperti apa sih kayak semacam jalannya program bantu banting ini? Baik, kalau dari sisi aplikasi ketika program ini mulai dijalankan atau program ini sebetulnya dijalankan didampingi dengan adanya aplikasi yang namanya Bantu Banting yang di-linkkan melalui aplikasinya Dinas Koperasi juga yaitu Sibakul. Oke. Jadi nanti bisa diakses melalui Sibakul, kemudian di dalamnya ada Bantu Banting. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, ini artinya kan berjalannya beriringan gitu. Dan para petugas atau kader TPK di lapangan yang menjadi lokus pemberian dua telur ini melakukan input data atau pelaporan terkait pemberian maupun perkembangan yang ditemui ketika melakukan penyaluran telur ini gitu. Oke, baik. Jadi kita artinya pelaporan maupun monitornya melalui bantu banting seperti itu, baik. Oke, dan bantu banting ini sendiri adalah pembagian 2 telur per kepala keluarga. Per kepala keluarga dengan yang berkategori keluarga risiko stunting dengan sumber data dari berdasarkan pendataan keluarga, kemudian hasil verbal atau verifikasi validasi tahun 2022. Oke, Jadi baik. di BKKBN itu baseline datanya ada pendataan keluarga ada tahun 2021 di pemutakhiran 2022. Namun karena 2022 tidak semua lokus dilakukan pemutakhiran, maka dilakukan verifikasi validasi. Saat ini juga sedang dilaksanakan verifikasi validasi untuk tahun 2023. Verifikasi dan validasinya ini untuk mendata si keluarga resiko stunting ini. Ya, kira-kira untuk mengupdate data gitu. Keluarga. Oke, baik. Ya. Nah, ini selanjutnya mungkin bisa dari Pak Wisnu ataupun Mas Irfan ya. Yang pengen kita ketahui adalah tentang ini targetnya untuk di Jogja sendiri khususnya di mana aja sih untuk program bantu banting ini? Nggih. Jadi gini Mbak Prita, jadi ini adalah pilot project pertama. Jadi sebenarnya kampanye pembagian 2 telur per hari yang kita mendukung sasaran pemerintah yang juga kita juga mensupport program strategis Bapak Presiden dan yang kemudian dilaksanakan oleh mitra BKKBN dan termasuk BKKBN DIY yang dalam melaksanakan penurunan stunting. Jadi untuk di DIY melalui skema dana keistimewaan kita support pada 15 kecamatan miskin dengan total keluarga risiko stunting berjumlah 3.660 Mas ya. Dan ini tersebar pada 114 kelurahan yang ada di DIY. Kalau nggak salah 60% itu 60% itu ada di Gunung Kidul. 60%-nya sendiri. Iya, Oke. Tadi dari 3.660 ini sekitar 60% lebih ada di Gunung Kidul. Jadi keberhasilan pembagian 2 telur yang kemudian berdampak dengan peningkatan berat atau tinggi dari baduta atau kalau ibu hamil ya beratnya stabil nanti ya tidak kurus-kurus banget ini ada di Kabupaten Gunung Kidul karena jumlahnya cukup banyak sekali. Yang Kulon Progo, Bantul, Sleman tidak terlalu banyak. Jadi 2.000 lebih ini ada di sini di Gunung Kidul sebenarnya. Jadi Gunung Kidul data yang
dari 15 kapanewon miskin yang menjadi prioritas pembangunan daerah di DIY. Kebetulan ketika kita cross-check-kan dengan data dari BKKBN memang ternyata sebaran keluarga risiko stuntingnya paling banyak di Kabupaten Gunung Kidul. Jadi Gunung Kidul memegang kunci keberhasilan program pembagian 2 telur ini yang dimonitor oleh Bantu Banting. Dan sebenarnya sistem Bantu Banting ini kan mempermudah MONEF. Ketika MONEF dilaksanakan ke lapangan kan biayanya cukup besar. Tapi ketika teman-teman TPK, nanti jelaskan teman-teman di KKBN apa itu TPK ini, kemudian sebagai garda terdepan yang menerima telur dari koperasi atau paguyuban UMKM Mitra Sibakul, mereka yang mendistribusikan ke masing-masing keluarga ini. Jadi selain keluarga yang menerima mengonsumsi, TPK ini juga punya peran signifikan untuk kemudian mendistribusikan setidaknya seminggu sekali ketemu dengan keluarga berisiko stunting ini. Kemudian karena telurnya itu per keluarga diberikan setiap minggu, Mas, ya kan nggak salah ya, setiap minggu. Dan setiap orang atau person itu mendapat 2 telur per hari. Jadi kalau 1 orang per minggu ya dia mendapat 2 kali 7 14 telur. Itu kalau keluarga itu ada 2 yang berisiko stunting ya ada 28 telur yang dibagi tiap minggu kepada keluarga tersebut. Baik. Dan harapannya telur ini kemudian tidak dimakan mentah, diolah dengan yang nanti jadi STMJ dong, Pak. Diolah yang sesuai dengan kapasitas usianya sehingga kemudian enak dikonsumsi. Dan ini sebenarnya akan memberikan PR tambahan buat kita juga, bagaimana kemudian keluarga yang bisa mengolah itu membuat menu yang enak terkait bagaimana olahan-olahan telur. Karena kalau kita asumsikan tiap hari makan telur apa enggak, bosen itulah ini kemudian. Ini nanti biar testimoni dari TPK saja seperti apa, atau mungkin Mas Tomo nanti dari teman-teman KKBN. Tapi prinsip kami kita mengikuti, karena telur ini kita pilih, tadi sudah Mas Tomo cerita bahwa karena bahannya mudah. Dan memang ini ada spirit pemberdayaannya. Kalau di kami kan tidak hanya kemudian mengadakan telur, tapi kita juga memberdayakan koperasi dan UKM Mitra Sibakul. Ini jadi koperasi-koperasi yang menjadi binaan kita, kita berdayakan koperasi pemasaran, UMKM yang selama ini punya usaha memasarkan telur, kita gandeng untuk mengoptimalkan telur dari lokal. Jadi kita tidak mengimpor telur dari luar DIY, tapi telur-telur yang ada di sekitar DIY ini kita optimalkan. Kita beli sesuai dengan mekanisme PBJ yang sah, kita beli dan sentra kita kan ada di Gunung Kidul dan Kulon Progo. Kemudian telur ini kita bagikan. Jadi kepada warga berisiko stunting ini dengan harapannya nanti pasca pemberian telur ada peningkatan yang signifikan. Jadi kami tusi kami tidak hanya, sebenarnya kalau kita bicara tusi kan hanya sekedar membagikan telur selesai. Tapi kita tidak. Telur ini harus punya dampak yang signifikan. Artinya apa? Kita juga memasang tadi aplikasi Bantu Banting yang dijelaskan Mas Irfan di aplikasi Sibakul kami, biar ini menjadi bagian dari MONEF yang nanti bisa kita monitor setiap detiknya, setiap jamnya dari apa yang diinput. Karena ketika TPK itu membagikan telur, dia harus memberikan input, sudah dibagi sekian, kemudian ada fotonya, diterima, itu ada. Nanti Mas Ivan bisa menjelaskan, sehingga kegiatan ini tidak selesai dengan pembagian telur kemudian goodbye BKKBN, tidak. Tapi telur ini ya dampaknya ketika Baduta itu kemudian mungkin katakanlah tiap minggu atau tiap bulan ditimbang atau diukur tinggi badannya, ada kenaikan yang signifikan. Nanti Mas Ivan bisa menjelaskan progres kasus terutama di pelayan seperti apa nanti seperti itu. Jadi harapan kami telur ini terdistribusi dengan benar, kemudian ada dampaknya. Dampaknya ya nanti dari 3.660 ini yang Baduta yang mengalami kenaikan berat, tingginya naik signifikan dari pertama kali sebelum diberikan asupan telur. Itu mimpi kita, sehingga ini kita pilot project dulu dari
selama 4 bulan ini kalau memang ini signifikan dan nanti berdampak dengan penurunan stunting secara efektif, tentunya nanti kita akan pertimbangkan apakah di 2024 akan kita lanjutkan secara masif kembali atau tidak. Ini karena banyak mata memandang dan ini karena program strategis, karena stunting sudah menjadi bagian dari program strategis pemerintah termasuk Pemda DIY, dan kita sangat support untuk bagaimana DIY bisa menurunkan stunting sesuai target pemerintah. Baik. Ini satu hal nih Pak, yang saya dari tadi sempat kepikiran adalah ini ayam kalau tahu ini deg-degan mungkin ya. Waduh, aku kon ngedok terus iki. Oke, nah kebetulan ini kan aku juga lagi sambil buka websitenya Sibakul. Nah ngomongin Sibakul sendiri nih Mas Irfan, ini bisa diakses dengan mudah via gadget atau HP gitu kan ya? Iya betul, via gadget sama untuk bantu banting, karena kan gini, kita juga kebetulan kan berbasis website. Jadi dia juga bisa diakses dari browser. Jadi ketika ada kendala dalam penggunaan apps yang versi Androidnya gitulah ya, itu bisa diakses via browser gitu. Baik, ini tuh saya dan sambil sangat user buka-buka friendly ya. gitu. Nah ketika teman-teman atau kanca muda di rumah sudah masuk si portal ini, untuk mencari program ini haruskah di search atau memang sudah ada kayak semacam klik buttonnya, kita udah langsung direct ke info yang dibutuhkan? Baik, untuk di ketika kanca muda mengunjungi website Sibakul, nanti di bagian bawah, agak di bawah itu ada kolaborasi, ada icon bantu banting. Bantu banting. Oh ya, ini ketemu. Jadi agak di scroll ke bawah nih ya kanca muda. Kalau misalnya kamu mungkin langsung dipraktekin juga boleh, buka websitenya sibagul.jogjaprof.go.id. Nanti udah ketemu landing page-nya. Langsung di scroll ke bawah. Ada kolaborasi bantu banting. Oke. Nah, setelah itu kita harus login dulu ya, Mas ya? Nah, kebetulan untuk saat ini untuk informasi publiknya masih terbatas karena memang baru berjalan 1 bulan ya, karena kita juga melengkapi untuk dashboardnya juga sambil jalan. Jadi nanti di situ kita juga akan ada informasi terkait infografis atau informasi yang sifatnya publik, nanti tanpa login bisa diakses. Cuman untuk saat ini memang fungsi utamanya masih di TPK dalam melakukan pelaporan gitu, dan nanti untuk dari sisi admin atau dari sisi manajemen untuk melakukan monitoring. Nah itu harus login gitu. Nah sedikit gambaran tentang bantu banting ini sendiri. Nanti selain informasi, apa aja yang bisa didapatkan kanca muda atau siapapun yang mengakses bantu banting ini? Baik, untuk di bantu banting tentu informasi yang akan kita sajikan untuk publik ya tentu saja hanya informasi yang memang sifatnya publik. Di antaranya yang saat ini sudah ada progres yang sebetulnya juga masih tampilannya baru seperti itu gitu. Jadi dari sekian yang ditargetkan baru dilaksanakan sekian gitu. Nah nanti tapi nanti mungkin juga akan didetailkan lagi. Misalnya kan di program 2 telur ini ada 2 kategori. Yang pertama Bumil, jadi KRS dari Bumil, kemudian dari Baduta. Nah nanti juga tentunya ada informasi terkait berapa sih balita Baduta yang terpapar program ini, kemudian ada Bumilnya berapa, kemudian mungkin juga ada misalnya nanti informasi terkait perkembangan before after dari program ini gitu. Kayak semacam progresnya ya. Progres, betul. Kalau zaman dulu tuh saya ingat KMS Mas. Betul. Kartu menuju sehat. Betul. Yang gambarnya sempat jadi polemik itu ya. Iya. Ya betul, nanti sebetulnya data yang diinputkan oleh para TPK juga merujuk ke situ gitu. Jadi tidak melakukan pengukuran ulang ketika menyerahkan, tetapi merujuk ke pengukuran yang sudah dilaksanakan pada menjelang penyerahan gitu. Misalnya 2 hari yang lalu diikut posyandu terus diukur. Nah, itu yang diinputkan. Jadi tidak diinput pada saat itu juga gitu.
Oke, baik. Nah, ini kan kalau misalnya kita harus mengakses data-data yang ada atau disediakan di Bantu Banting ini, otomatis kita akan sedikit merembet ke masalah digital. Nah, digital ini nanti terkait mungkin jaringan, pemahaman untuk pemakaiannya dan segala Betul. macam. Nah, untuk memperkecil permasalahan ini itu nantinya gimana nih, Mas? Ya, baik. Jadi terkait hal tersebut kami di BKKBN DIY sudah mengembangkan ada namanya helpdesk. helpdesk.bkkbndiy.id. Nah, ini juga bisa diakses secara online. Nah, itu sebetulnya di situ banyak aplikasi, terutama aplikasi yang sampai ke lapangan gitu ya. Nah, termasuk si Bakul ini begitu akan up gitu sudah kita buatkan tutorial-tutorial terkait gitu. Jadi dari mulai akses di Play Store-nya untuk si Bakul, kemudian sampai login, sampai menginput data, edit data, kemudian kalau ada kendala si Bakul bukanya URL-nya apa, ada di situ semua. Gitu. Oke, baik. Seperti itu ya untuk mempersempit masalah. Iya. Dan kita digital juga ini tadi tentu ada grup helpdesk-nya untuk ada WhatsApp grup. Ada WhatsApp group. Iya, untuk semua lokus ini gitu dengan baik dengan kami maupun dari Dinas Koperasi juga ada. Teknisi yang IT juga ada, tim IT yang lain juga ada di situ. Jadi kalau ada kendala bisa cepat tektokannya gitu. Oke, baik. Sebelum saya pengen balik lagi ngobrol sama Mas Utomo nih ya. Udah siap-siap loh. Oke, saya pengen ngobrol sama Bu Eni ini. Sebagai yang punya pelayan. Kan. Bu, tentang program Bantu Banting ini sendiri, terus juga kondisi realnya di pelayan ini tentang stunting ini, mungkin bisa sedikit di-share sama Kaja Muda di rumah. Iya. Khususnya di pelayan ini memang kasus stunting cukup tinggi ya. Oke. Iya. Ya, itu yang permasalahannya edukasi ke masyarakat Iya. kurang. Jadi tiap kali kita mungkin ada sosialisasi, kadang-kadang lah kok iki sapa to, Mbak? Nah, dari baik. kita kan kayak kurang gimana ya? Kayak masih sangat asing ya. Iya, padahal kan kita ada ketugasan. Oke. Jadi kepercayaan masyarakat itu belum semuanya itu terbuka. Nah, misalnya kita edukasi, Mbak, kamu itu kalau hamil harus makan ini gizinya harus gini. Kadang itu diabaikan. Baik. Yang penting kenyang ya, iya, atau nggak sambat lapar ya sudah gitu. Yeah. Kadang kan ada yang lah nek ora pengen maem piye, Mbak. Nah, gitu kan. Harusnya kan dipaksa kalau dia tahu. Ya. Kalau dia tahu kebutuhan anaknya nanti di dalam kandungan kan harusnya dipaksa. Gitu. Nah, tapi enggak. Nah, kesulitan kami kan itu di edukasinya masyarakat. Oke, baik. Berarti secara keseluruhan atau general itu masih memperkenalkan tentang stunting ini. Itu masih apalagi untuk mengedukasi masih agak kesulitan ya untuk diterima di sini. Oke. Dan kadang ada yang nggak terima, mosok anak upaya ini kok stunting. Nah, gitu. Oke, baik. Oke. Nah, terus kalau misalnya dari Mbak Eni sendiri ya, gambaran mungkin ada kasus yang cukup menarik yang bisa dibagikan ke Kanca Muda tentang stunting ini di daerah pelayan ini sendiri? Kalau kasus ya cuma itu, yang dari riwayat kemungkinan dari hamil ya, itu kan sudah agak bermasalah. Oke. Nah, itu terus dari kelahiran dari umur 7 bulan itu sudah harus bed rest. Dan kelahiran operasi sebelum 8 bulan. Nah, itu kan resiko stunting lebih banyak. Nah, itu untuk mengejar agar tidak stunting itu apakah bisa? Oke. Karena dari riwayat dari kehamilan kan sudah beresiko. Iya. Nah, itu gimana? Oke. Loh, mau jangan tanya saya, tanya Mas Utomo, aku betul. Ya, itu tadi nanti pertanyaan. Terus yang kasus selanjutnya itu
yang sudah umurnya mungkin 2 tahun kurang sedikit. Oke. Nah itu untuk mengejar itu apakah masih bisa? Oke, ini jadi kejar-kejaran nih kayak film India ya. Oke, Iya. ya. Nanti ya Mas ya. Oke. Terus kemudian untuk kondisi juga di pelayan ini selain tadi mungkin agak kesulitan Iya. untuk berbagi informasi tentang stunting, apalagi untuk mengedukasi Iya. ini tadi. Ada lagi nggak Mbak yang jadi mungkin kesulitan selama di lapangan untuk melancarkan program bantu banting ini untuk mengenalkan stunting? Dan Oh. kalau ini aku cukup penasaran, kalau bisa dibilang tadi kan katanya cukup banyak nih Iya. di pelayan ini. Kalau misalnya dari angka 10 ini yang stunting itu ada berapa Mbak? 6 sampai 7. 6 sampai 7. Iya. Oh wow. Lumayan ya. Oke. Nah, dengan keresahan yang dimiliki Mbak Eni tadi mungkin ini langsung ke Mas Utomo nih ya. Gimana tuh Mas? Iya, baik. Mungkin tadi kan sudah disampaikan oleh Mbak Eni ya terkait itu kondisi real di lapangan seperti itu. Betul. Jadi mungkin kami sampaikan ya kepada kanca muda khususnya ya. Jadi permasalahan stunting itu sebetulnya tidak hanya dekat dengan kemiskinan ya. Karena apa? Banyak tadi contohnya ya. Sebetulnya orang mampu, orang berkecukupan, tapi ketika dilihat dari si anaknya itu dalam kategori stunting. Karena Oke. salah satunya tadi jadi edukasi ya, pengetahuannya tentang pengasuhan anak itu kurang. Jadi contohnya tadi ketika harus sebetulnya di saat kehamilan sampai dengan 2 tahun itu harus dilakukan diperbanyak konsumsi protein hewani, tetapi kalau alasannya tidak selera, itu sebetulnya salah satu yang mungkin mindset yang harus kita ubah. Makanya perlu kita edukasi, perlu penyuluhan bagaimana agar para ibu hamil khususnya atau mungkin pasangan yang baru menikah itu harus kita Oke. edukasi sehingga ketika nanti pada saatnya hamil ya itu betul-betul diperhatikan. Jadi asupan gizinya ya kalau tadi sempat biasanya memang betul. Jadi kalau hamil itu hawanya males ya terus bed rest itu jangan terlena dengan kasus itu. Jadi kalau misalnya periksa ya ke puskesmas atau ke dokter diberi tablet tambah darah itu harus dihabiskan. Karena apa? Itu adalah salah satu nutrisi atau pengganti ya untuk biar si ibu dan bayi yang dikandungnya itu berkecukupan ya baik itu dari HB-nya maupun dari sisi gizinya ya. Jadi memang harus perlu kita gencarkan edukasi kepada masyarakat seperti itu. Oke, baik ya. Dari kesulitan itu mungkin juga bisa dibikin kegiatan yang lebih menarik gitu. Betul ya. Oke. Jadi kami juga di BKKBN khususnya ya dengan stunting itu menjadi salah satu prioritas nasional. Memang kita gencarkan ya KIE ya, komunikasi, informasi, edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya 1000 hari pertama kehidupan untuk pencegahan stunting ya tadi. Jadi polanya seperti itu kita kenalkan kepada masyarakat. Oke, nah Mas, kalau boleh tahu nih ya, kalau untuk Indonesia atau mungkin Jogja, ini berada di peringkat berapa sih untuk kasus stuntingnya? Iya, sebetulnya kalau di skala nasional ya DIY ini relatif rendah angka stuntingnya. Jadi kalau di nasional kita di DIY itu peringkat 3 nasional terendah ya. Jadi yang terendah itu yang pertama DKI, kemudian Bali, baru DIY itu terendah angka stuntingnya. Tetapi untuk kasus di DIY ini angka stuntingnya untuk tahun ini adalah sekitar 16% ya. Itu sebetulnya kalau dari tahun 2022 itu mengalami penurunan ya sekitar 0,9%. Tetapi menyambung tadi Bu Eni kemudian Pak Wisnu ya, kenapa Gunung Kidul ini menjadi target yang harus dikejar? Karena ternyata satu-satunya di kabupaten kota yang mengalami kenaikan ini adalah Gunung Kidul. Ya, malah mengalami kenaikan. Kenaikan. Jadi untuk tahun 2023 ini
angka stunting di Gunung Kidul menurut SSGI ya ini ya, ini sekitar 23% ya. Jadi kalau tadi Bu ini ngendika tadi 10 itu 6 sampai 7, kalau kita merujuk angka SSGI itu jadi kurang lebih ya kalau 100 anak di Gunung Kidul itu baduta balita ya 23-nya itu kemungkinan itu dikategorikan stunting ya. Jadi itu yang perlu mendapatkan perhatian serius. Makanya kami sangat berterima kasih kepada Dinas Koperasi yang sudah ikut berkontribusi dalam upaya percepatan penurunan stunting di DIY ya. Harapannya dengan kolaborasi semacam ini ya, khususnya di Gunung Kidul, karena memang betul. Jadi Gunung Kidul dari 113 kalurahan yang diintervensi itu 59 kalurahan ada di Gunung Kidul. Artinya hampir 60% sasarannya di Gunung Kidul. Makanya semoga dengan adanya program 2 telur sehari untuk keluarga yang berikut stunting ini, harapannya dari mulai ibu hamil, kemudian keluarga yang punya baduta dengan asupan 2 telur sehari itu harapannya akan keluar ya, atau paling tidak itu mencegah terjadinya angka stunting di DIY dan khususnya di Gunung Kidul. Oke, baik. Dan Mas, untuk dapat mempersiapkan sosok-sosok seperti Mbak Eni ini untuk bisa mensosialisasikan, sebenarnya ini untuk seleksinya seperti apa nih Mas? Iya. Jadi sebelum kegiatan ini dilakukan, kemudian dilonceng dan pelaksanaan kegiatan, kita yang pertama adalah memetakan namanya tim pendamping keluarga. Jadi Bu Eni itu juga salah satu TPK ya Bu, tim pendamping keluarga yang tugas kesehariannya itu juga membantu kami di BKKBN dalam mendampingi keluarga-keluarga yang berisiko tadi khususnya. Terus kemudian sebelum kegiatan ini kami melakukan sosialisasi ya. Jadi sosialisasi tentang kegiatan ini, kemudian sasarannya seperti apa, kemudian apa yang harus dilakukan Bu Eni selaku kader tim pendamping keluarga dan sekaligus merangkap jadi kader penyalur distribusi telur untuk ikut juga tidak hanya sekedar mendistribusikan tapi juga mengedukasi masyarakat khususnya sasaran yang berisiko tadi untuk melakukan upaya-upaya pencegahan stunting. Utamanya tadi konsumsi protein hewani. Dan ini sudah dibantu juga dengan Dinas Koperasi dan UKM DIY dengan pembagian 2 telur dengan batu bantingnya ya. Oke. Nah, saya jadi kepikiran tadi kan sempat Pak Wisnu nyebut beberapa resep makanan atau olahan telur ya. Mungkin bisa bikin acara masak-masak Bu sama Pak Wisnu di sini sama warga gitu kan ya. Itu mungkin bisa membantu loh Bu ya. Iya Pak, soalnya gini, dari yang sasaran kemarin-kemarin anak ora doyan ndok Mbak, sing doyan gur putihane tok. Lah terus kuningannya yang makan siapa? Nah, itu ada yang begitu. Terus ada yang cuma sehari 1 telur itu langsung bisul-bisul. Nah, itu juga ada. Nah, itu kan soalnya kan tiap minggu kita nganter terus. Nah, yang kemarin belum habis sudah diantar lagi dan itu masalahnya itu karena terus bisulan. Nah, itu juga ada. Kemungkinan ya kalau dari Pak Wisnu ya itu mohon resep-resep yang untuk mengaplikasikan pengolahan telur. Jadi tidak monoton hanya direbus, digoreng. Nah, itu solusinya. Oke, apalagi jangan dijual ke bakul martabak telurnya. Beda lagi urusannya nanti. Oke, baik-baik. Nah, dengan persoalan-persoalan atau keresahan yang ada di pelayan ini sendiri nih ya Mas Sutomo. Kalau misalnya ngomongin soal program bantu banting ini, sebenarnya di sini sudah berlangsung berapa lama nih? Kurang lebih 1,5 bulan. 1,5 bulan. Dan dari awal sampai kita hari ini ada di sini,
apa yang cukup signifikan terjadi di pelayan ini? Jadi mungkin Bu Eni mungkin yang lebih Akan dibantu jawab ya. ya, monggo Jadi, silakan Bu Eni. Kalau mungkin di Ngawu bagaimana Bu? Jadi untuk dari hasil ini kan sudah kurang lebih ada 6 kali pemberian telur ya. 8 ya. Iya, 8. Jadi itu kan pastinya tadi Mas Irfan tadi dari aplikasi kan sudah 1 bulan, itu perkembangannya. Kalau perkembangan itu sebenarnya lumayan. Cuman kadang gini, kalau pas penyaluran berikutnya kita kunjungan, kemarin bobotnya segini, sekarang segini, kok turun Mbak? Rata-rata karena sakit. Nah itu, terus nanti dikejar lagi setelah 2 minggu atau 3 minggu sudah naik lagi. Lah terus minggu berikutnya lagi sakit lagi. Nah itu kan kita juga bingung. Harusnya kan kalau di angka harusnya naik terus. Tapi itu kan jadi menurun. Tapi faktornya kan karena sakit. Nah gitu. Itu kasuistis ya. Iya. Oke, baik. Jadi kasus yang terjadi itu seperti ini ya, dinamika yang ada seperti itu. Oke, baik. Dan kalau untuk dari Mas Utomo, Mas sebenarnya yang menjadi poin atau variabel penilaian ini tuh progresnya makin naik atau mengalami penurunan tuh sebenarnya apa aja sih Mas? Selain mungkin berat badan, terus panjang atau tinggi badan anak gitu. Iya. Yang bisa dilihat dan diukur kan memang progres antara sebelum dan sudah sesudah, diberikan iya. telur itu yang tampak kan adalah penambahan tinggi badan dan penambahan berat badan ya. Tetapi sebetulnya lebih dari itu sebetulnya adalah mindset sendiri. Jadi tadi kami sampaikan, jadi pola pikir masyarakat khususnya sasaran yang berisiko stunting itu betul-betul memahami. Jadi pentingnya ternyata di 1000 hari pertama kehidupan ini kita harus benar-benar memperhatikan asupan gizi yang baik. Itu sebetulnya nilai tambah selain tadi ya penambahan berat badan, tinggi badan itu pola pikir seperti itu yang harus ditumbuhkan di masyarakat khususnya sasaran tentang pentingnya asupan gizi yang baik dan seimbang di 1000 HPK. Tadi mungkin kami menambahkan terkait dengan telur tadi, sebetulnya dari kami di sosialisasi kemarin sudah kami sampaikan bahwasanya 2 telur sehari itu ya. Jadi setiap sasaran itu kan sehari mendapatkan 2 telur. Jadi kalau itu untuk ibu hamil ya memang itu dikonsumsi semuanya untuk ibu hamil ya. Dua-duanya. Bisa untuk sarapan, nanti untuk makan siang atau makan malam, atau bisa dijadikan kudapan ya. Telur itu ya. Terus kemudian bagaimana jika ibu dengan mempunyai baduta, misalnya itu memang ibu hamil dan misalnya balita 4 bulan, itu juga sama, semuanya dikonsumsi oleh ibunya. Karena apa? Ibunya secara setiap hari memberikan ASI eksklusif, sehingga asupan yang ada di bayi adalah 100% dari ibunya. Makanya yang harus makan ibunya. Ya. Tetapi ketika sudah lebih dari 6 bulan, itu memang bayi itu kan memang diberikan makanan pendamping ASI. Nah, itu boleh dibagi antara si ibu dan anaknya. Jadi mungkin 1 telur untuk ibunya ya, dan 1 telur atau mungkin setengahnya ya untuk campuran makanan MPASI tadi ya, pengolahannya. Nah, memang mungkin perlu diedukasi kembali kepada masyarakat ya, memang karena kita bantuannya telur, memang biar tidak bosan, memang variasi menu pengolahan telur yang mungkin akan kami sampaikan ya kepada nanti kader, biar nanti meneruskan kepada sasaran, sehingga tidak hanya itu saja, tidak hanya telur rebus, ndok ceplok ya. Nah, itu tidak, itu mungkin ada pengolahan lebih lanjut. Dan ini juga kami dari Dinas Koperasi juga sudah membuat resep makanan pengolahan telur. Nah, mungkin minggu depan Bu akan didistribusikan. Nah, ini mungkin sekaligus nanti Bu Eni selaku kader
nanti bisa selain membagi telur juga melakukan edukasi ya. Jadi ini loh tidak hanya direbus saja tapi mungkin dibuat olahan lain, ya. turunan dari telur ini gitu kan nanti ya. akan difasilitasi oleh Pak Wisnu terkait dengan Chef Wisnu. resep telur. Minggu depan Bu mungkin nanti bisa didampingi ke sasaran lebih lanjut. Oke, baik. Nah, dengan kondisi yang ada dari Bu Eni tadi juga sempat menyampaikan keresahannya. Saya jadi pengen tahu nih Ibu, sebenarnya di awal-awal dulu programnya untuk mensosialisasikan si bantu banting ini tuh seperti apa sih? Kalau dulu itu kan kita meneruskan kayak dari TPK ya Pak. Itu kan dari stunting itu kita membentuk TPK dulu. TPK sudah berjalan 2-3 tahun gitu. Nah itu baru muncul ini bantu banting. Oke. Nah itu proses selanjutnya kan mungkin dari dinas membentuk bantu banting ini. Nah terus jadi bantu banting itu cuma kelanjutan dari TPK. Oke, berarti TPK ini sudah berjalan 2-3 tahun, kemudian ada program baru nih, bantu TPK banting. kan cuma pemantauan dan edukasi. Oke. Kalau bantu banting ini kan pemberian, jadi kayak solusi kan. Iya. Bantu banting, nah itu penerusannya dari TPK. Oke, nah itu tadi Bu, mungkin bisa acara masak-masak sama Pak Wisnu nanti untuk sesi berikutnya ya, sama Chef Wisnu. Oke, baik. Ora are telur. Oke, seperti itu. Dan untuk Jogja sebenarnya malah berkurang ya persentasenya. Cuman untuk di daerah Gunung Kidul ini malah ada peningkatan. Oke, baik. Dan nih Mas, untuk program ini sendiri, saya ke Mas Irfan dulu nih ya. Nah, secara data nih Mas di bantu banting ini sendiri untuk kondisi keseluruhan di Kelurahan Ngawu ini seperti apa nih Mas update-nya? Baik. Jadi kalau saya pikir kalau untuk bicara data kita juga tidak bisa langsung karena baru 1,5 bulan juga. Kemudian sepertinya nanti ini data juga menarik ketika kita sandingkan juga dengan pendampingan yang lain. Jadi TPK ini tadi sudah disampaikan Bu Eni bahwa tugas utamanya adalah melakukan pendampingan. Nah di BKKBN itu juga ada aplikasi LC Meal yang data itu diinputkan mulai dari contoh khusus Baduta itu dari lahir. Jadi nanti bisa kita trace data mulai dari lahir kemudian sampai dengan pendampingan terakhirnya, kemudian juga nanti bisa kita sandingkan juga dengan data dari bantu banting karena untuk bantu banting sendiri itu kan datanya juga hanya terbatas di Baduta itu hanya di berat badan dan tinggi atau panjang ya, panjang. Nah, hanya seperti itu. Jadi memang nanti perlu kita sandingkan karena kalau saat ini pun kita lihat juga nanti belum terlalu signifikan. Memang kalau untuk input ya rata-rata naik-naik saja gitu. Naik-naik saja maksudnya ya ada kenaikan lah, ada kenaikan. Tetapi untuk fixnya itu lebih baik memang kita karena kebetulan ada juga sumber yang ongoing juga, dan itu pendampingan juga live ya Bu, masih berjalan. Nah itu bisa nanti kita sandingkan untuk kita dapatkan hasil akhir yang presisi lah gitu ya. Gitu. Oke, berarti ada periode-periode gitu ya? Ya, kan penimbangan juga tidak setiap hari ya Bu ya. Iya. Saya jadi ingat nimbang tiap hari kok nggak turun-turun ya. Iya betul, makanya nanti yang satu jinjit, yang satu kakinya ditaruh di bawah. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi memang untuk data nanti bisa kita evaluasi di mungkin pertengahan atau nanti ketika di akhir gitu nanti bisa lebih pas lah gitu untuk evaluasinya. Hanya kalau terkait penggunaan aplikasi sampai saat ini sudah ada peningkatan dalam artian dari adanya kendala-kendala di awal saat ini sudah terminimalisir, bahkan relatif sudah lancar dan sudah ditambahkan beberapa variabel yang memungkinkan untuk mempermudah lah inputnya gitu. Jadi misalnya
ada update tertentu yang memungkinkan TPK lebih mudah menginput, misalnya hari ini menyerahkan ternyata ada kendala jaringan, nah diinputnya besok dengan melampirkan tanggalnya masih oke, seperti itu kira-kira. Yang sebelumnya itu agak terhambat di situ juga. Oke, baik. Nah, sebenarnya untuk acquiring datanya ini sampai akhirnya nanti bisa dimasukkan di bantu banting aplikasi ini, itu dari mana aja sih Mas? Apakah dari TPK saja atau ada agen-agen lain? Tapi yang jelas bukan agen LPG ya Mas ya. Ya. Jadi seperti tadi, sumber data yang kita gunakan kan dari PK yang dilakukan verifikasi validasi tahun 2022 yang kita gunakan saat ini. Nah kemudian data itu kita gunakan sebagai data dasar dalam menggunakan bantu banting. Jadi pada saat awal TPK mengakses bantu banting sesuai wilayahnya itu bisa sudah disiapkan datanya oleh timnya Mas Tomo untuk bisa diakses dan divalidasi ulang. Jadi karena kan validasi itu tahun 2022. Iya. Nah kemudian pada saat pemberian ini mulainya bulan Agustus. Nah Agustus sebelum penyerahan pertama itu diverifikasi validasi lagi. Ini masih keluarga resiko tidak. Kemudian masih ada baduta di situ tidak misalnya, atau ada bumil di situ tidak. Kalau tidak ya nanti ada mekanisme untuk penggantian misalnya dengan kriteria sasaran yang sudah ditetapkan gitu. Jadi misalnya keluarga saya Irfan gitu ada di keluarga risiko stunting, tapi ketika diupdate atau divalidasi sebelum pelaksanaan ini sudah tidak berisiko stunting, artinya tidak ada baduta, tidak ada bumil, maka keluarga saya digantikan dengan yang saat ini dengan kriteria tersebut. Misalnya ada yang keluarga baru, baru hamil misalnya, nah itu diupdate di situ juga. Jadi untuk sumber datanya tentu saja dari situ, kemudian hanya yang kita gunakan tentu yang diinput oleh para TPK nanti gitu. Ini benar-benar ngecekin satu-satu gitu Mas? Bisa dikonfirmasi. Nah gimana nih Mbak? Gedorin rumah satu-satu gitu tuh kan gimana kita tuh? Selaku PK22 juga ya kan tahu yang ini otomatis kan tahun 2002 misalnya anaknya umur 1 tahun. Tahun 2003 ini kan otomatis sudah lebih dari 2 tahun. Kirain masih 1 tahun loh, kok mandek. Itu kita cari lagi gantinya dari data yang baru. Kan kita juga punya data ibu hamil, kita ada data ibu balita, ibu baduta, semua ada. Jadi kita tinggal ngambil data yang baru-baru itu. Baik. Tahun kita update data. Jadi berbagai sumber ya untuk datanya kemudian disetor ke Mas Irfan ini. Iya. Langsung diupdate di aplikasinya. Di aplikasi, Jadi tidak store langsung langsung diupdate, langsung pada saat penyerahan langsung bisa diserah. Soalnya update datanya itu langsung NIK yang bersangkutan yang dimasukkan. Jadi nggak bisa. Baik. Saya kirain tuh ngetokin pintu rumah satu-satu, ngecekin. Waduh, sangat perhatian ya. Oke. Nah, tadi sempat saya cukup highlight juga ada kendala ketika di awal acquiring data atau data collection ini sendiri. Nah, itu kurang lebih seperti apa sih Mas kendalanya? Itu lebih ke teknis dari sisi dari sisi aplikasi maupun di servernya sih. Sebetulnya karena memang kebetulan kan ini aplikasi juga yang terlibat banyak nih. Ada BKKBN, ada Dinas Koperasi, ada tim Kominfo, kemudian ada tim programmernya gitu. Nah kemudian intinya ketika dilakukan setup ini ada beberapa hal yang awalnya ya baru diketahui ketika sudah mulai, misalnya ibu sudah mulai input hari pertama nih, kok ada kendala nih gini. Nah kita perbaiki, kira-kira seperti itu. Kemudian tadi yang sempat saya sebutkan ada fitur yang sebelumnya tanggal itu kita grab langsung ketika ibu mengupload gitu, menyimpan laporannya. Nah tanggal itu yang kita grab. Tapi
oh kalau kayak gini nanti ketika dibutuhkan backdate kesulitan kan gitu. Nah, sekarang sudah ada fitur untuk menginputkan tanggal secara mandiri lah gitu oleh para TPK-nya. Jadi kalau penyerahannya tanggal kemarin misalnya ya diinput tanggalnya di tanggal kemarin gitu. Jadi supaya sesuai dengan periode distribusi telurnya juga gitu. Oke, baik. Karena kan distribusi telur juga sesuai hari tertentu juga ya, ada janjiannya juga gitu. Seperti itu. Oke, itu kendala di awal ya Di yang awal, terjadi. sekarang sudah oke lah. Sudah berjalan lancar ya. Jadi Insya ada Allah beberapa lancar. penyesuaian sistem yang disesuaikan memang seperti apa usernya ini bisa berdamai dengan keadaan. Betul, termasuk juga penyempurnaan karena kan HP kebetulan kan ini juga pelaporannya atau input datanya ini kan menggunakan HP masing-masing. Iya. Nah, ketika sudah berjalan, wih ini kok tombol saya agak kemana ini? Waduh, Nah, tombolnya akhirnya- jauh banget. Ya, harus agak digeser-geser Oke. gitu. Nah, ini ada penyempurnaan di visualnya juga. Kira-kira seperti Oke. itu. Tapi ya minor-minor sajalah gitu. Perbaikannya lebih ke user experience-nya ya. Yes, itu kan. Ya karena memang kita ketika meluncing aplikasi untuk lapangan ya kita harus mengakomodir kebutuhan Betul. lapangannya begitu. Kalau Oke. makanya juga kita siapkan helpdesk supaya ibu juga bisa langsung mengakses setiap saat lah kira-kira gitu. Meskipun juga di grup kalau ada info ya langsung kita jawab atau solusinya seperti ini coba gitu. Oke, nah untuk grup WhatsApp ini memang per kalurahan atau gimana nih, Mas? Kebetulan untuk yang bantu banting ini all Semua semua. se-DIY. Iya. Jadi kalau Allahu ada Akbar. kalau ada awal-awal itu memang kendala langsung masif jebret. Tapi kan masalahnya sama gitu. Ya, akhirnya Oke. gitu. Gimana Mas? Ada yang mau disampaikan kok kayaknya banyak banget ya Mas Utomo ini. Jadi kalau untuk helpdesk salah satunya kan melalui media WA Group. Iya, iya. WA Group itu kan yang semuanya ikut untuk tingkat DIY dari 4 kabupaten itu ya. Jadi 113 TPK atau kader penyalur telur itu gabung semua. Oke. Bersama juga pendampingnya. Pendampingnya ada dari teman-teman dari penyuluh KB di tiap Kapanewon. Itu gabung. Jadi ketika ada permasalahan mereka tahu. Oke. Ya, jadi apa solusinya ada dibahas di situ. Tetapi selain di WA Group yang gabungan, di tiap kabupaten juga ada grup tersendiri. Di Kabupaten Gunung Kidul misalnya ada grup sendiri. Itu terkait dengan nanti teknis mekanisme distributornya, ya. Itu ada. Baik, Jadi untuk tiap kabupaten ada terkait dengan mekanisme penyaluran telur dari penyedia ke kader. Kemudian untuk yang semuanya itu yang tingkat DIY terkait dengan kendala-kendala teknis tadi. Isi membernya ada berapa Mas? WAG-nya? Saya tuh bayangannya Sedaerah Istimewa Yogyakarta, ini ternyata cuma TPK-nya. Iya. Saya kira semuanya. Lah yo, walah yo. Hanya yang menjadi lokus tentu saja. Oke, Yang oke, menjadi lokus. baik. Kalau semuanya kan WA Group juga terbatas kan oleh 1.000. iya. Kan. Nah, ya intinya yang ini kan intinya bisa terakomodir lah dalam satu grup. Jadi satu grup saja. Jadi kalau pas error, trouble ya sekalian kita pusingnya gitu ya. Ada berapa Mas jadinya membernya? Ini membernya ada 133. 133. Dan di WA group itu frequently asked question-nya atau pertanyaannya sering ditanyakan adalah tentang apa nih Mas? Pertanyaan yang sering dipertanyakan ya kalau awal-awal memang terkait dengan aplikasi karena memang masih terkendala, belum familiar ya, masih umum ya karena pengenalan hal baru ya. Tapi kalau sampai dengan saat ini karena aplikasi sudah lancar, paling ya hanya sekedar share informasi aja. Jadi perkembangannya bagaimana aja. Jadi sampai dengan masuk di bulan kedua ini pertanyaan itu sudah minim ya. Oke, yang baik. Alhamdulillah hanya ya, Mas. mereka eksistensi aja. Jadi sudah datang ya. Oh, telurnya oke. penyaluran kesasaran itu paling laporan Oke. singkat seperti itu. Pernah ada yang ngirim selfie?
Oh ada, ya, karena harus seperti itu ya. Oh, oke. Jadi karena salah satu fiturnya adalah selain tadi penyerahan juga ada bukti dokumentasi foto pada waktu penyerahan. Ya, mungkin bisa cerita. Baik. Nah, itu mengenai bukti itu permasalahannya banyak dari teman-teman. Nah, kemarin kan permasalahan yang minggu pertama itu lancar-lancar saja. Ya mungkin karena kekebalan HP ya Mas. Oh, oke. Nah, yang minggu ketiga sampai ke sana, upload foto dari foto HP kita sendiri itu nggak bisa. Nah, solusinya kemarin ada yang dikirim ke anaknya, terus anaknya kirim lagi ke kita, baru bisa diupload. Nah, jadi kan double 3 fotonya di HP kita. Oke. Nah, itu kendalanya HP kita jadi error juga. Lah. Oke, baik. Ini pasti kan tetap didokumentasikan ya Bu. Dokumentasi cuma itu. Yang foto 1 kali jadi di HP kita munculnya 3 kali. Oke, baik. Mbok ya foto zaman Sweet Seventeen dihapus saja, Bu. Tiap minggu misalnya 15 foto. Itu paling sedikit ya, Mbak. Iya. Nah, kalau yang 75 foto, HP kita mau kemana dalam waktu 1 bulan, 4 minggu? Oke, baik. Oh, itu termasuk mungkin yang nantinya akan diperbaiki sama-sama ya untuk hal-hal seperti itu teknisnya. Oke, nah Mas Utomo, Pak Wisnu, Mas Irfan, di mana nih teman-teman mungkin selain yang sudah ada TPK-nya masing-masing, secara umum teman-teman yang di luar sana Kanca Muda, kalau pengen tahu lebih banyak tentang stunting, terus program bantu banting ini sendiri, kira-kira bisa mengakses kemana nih? Ayo briefing dulu, nggak apa-apa. Jadi gini Mbak Rita, jadi yang pertama bantu banting atau skema program penurunan stunting adalah program investasi jangka panjang. Jadi pemerintah sekarang punya mimpi di tahun 2045 nanti kita bisa menjadi salah satu negara maju. Jadi sekarang generasi yang sekarang kita berikan telur ini, harapannya di 2045 akan menggantikan kami-kami yang sekarang dijak wawancara dengan Mbak Prita itu nanti. Generasi yang berkualitas. Kita tidak pengen generasi di 2045 nanti dia tidak berkembang karena kesalahan yang saat ini. Makanya kita sekarang punya kampanye penurunan stunting ini melalui bantu banding, melalui apa gitu nanti dalam rangka mendukung mimpi-mimpi pemerintah, mimpi-mimpi yang ada di RPJP, ada di RPJMN terkait 2045 isu-isu itu, sehingga stunting ini menjadi konsen pemerintah termasuk pemerintah daerah untuk kemudian kita sinergi dengan BKKBN, dalam hal ini BKKBN DIY, bagaimana kita menelurkan beberapa skema kegiatan seperti bantu banding dalam rangka menurunkan stunting. Memang payung kerjasama kami, kalau saya menjadi wakil pemerintah dengan BKKBN tidak sebatas bantu banting sebenarnya. Jadi ada program yang kita support adalah program Bangga Kencana ya, pembangunan keluarga, kemudian kependudukan dan keluarga berencana. Jadi tadi Bu Eni tadi memang Bu dimasak sebenarnya skema awal dari bantu banting tidak langsung diberikan oleh TPK. Dulu ada split dilewatkan UPPKA dulu, kemudian diolah dan kemudian dibagikan. Jadi warga yang di sini itu kemudian baduta atau ibu hamilnya akan mendapat banyak olahan-olahan telur yang tidak hanya itu saja. Tapi kemudian ketika kita jereng anggarannya kok biayanya cukup besar dan kemudian rantai ini kita potong yang diolah-olah ini. Kemudian nanti kita coba dulu ini ketika dengan skema seperti ini yang namanya pilot project, dampaknya seperti apa. Tadi kan kita tunggu sebulan 2 bulan ini apakah kalau secara umum memang dari DIY dari 1,5 bulan memang rata-rata naiknya 100 gram sebenarnya. Tapi nanti kami mendingan yang nanti yang bicara teman-teman BKKBN nanti yang punya kompetensi dan kapasitas terkait rilis ini efektif
atau sebaliknya. Dan memang kami mimpinya nanti ini efektif dan punya dampak terhadap kenaikan berat atau panjang dari bayi atau yang saat ini baduta ini. Tapi harapannya nanti kita juga akan melebarkan kerjasama di luar pemberian telur ini terkait apa pengennya Bu Eni tadi, bisa nggak ada pelatihan terkait olahan, karena kami memang punya konsen tidak hanya menyasar baduta atau ibu hamil, tapi kita juga konsen memberdayakan keluarga mungkin dalam konteks UPPKA atau usaha-usaha yang membuat warga yang punya risiko stunting atau siapapun di situ itu punya struggle. Dia bisa berdaya dari aspek ekonominya sehingga dia bisa memberikan sesuatu yang berkualitas kepada keluarganya. Sehingga generasi-generasi yang dihasilkan itu nanti memang benar-benar generasi yang punya standar Indonesia. Mungkin tingginya juga mungkin tidak bisa dikatakan stunting, sehingga nanti harapannya tidak jauh-jauh lah, nanti di 2045 stunting itu hanya cerita masa lalu. Itu hanya menjadi sejarah. Oh, dulu Indonesia pernah ada stunting. Pengennya kita seperti itu, sehingga sekarang kita benar-benar bergerak bersama, bergandengan tangan untuk berperang melawan stunting. Dan BKKBN, Dinas Koperasi, dan mungkin beberapa OPD kami seperti DP3 AP2, Dinas Sosial, dan beberapa Dinkes ini juga punya spirit yang sama untuk kemudian bergerak menurunkan stunting. Oke, baik. Terima kasih Pak Wisnu. Akhirnya waktu juga yang akan memisahkan kita semua. Terima kasih Mas Irfan. Mas Utomo terima kasih sekali lagi. Pak Wisnu terima kasih, dan Kak Uda terima kasih juga. Kamu udah nonton si Dilan si Bakul Jajah Desa Milangkori, yang pastinya acara ini diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta dan didukung sepenuhnya oleh Dana Keistimewaan Yogyakarta. Kita ketemu lagi secepatnya di si Dilan episode berikutnya. Jadi pantengin terus ya di YouTube kita. Sekarang waktunya Prita pamit dulu. Terima kasih. Love Jogja and you. Bye-bye. Yo ayo pasti kita mampu. Dengan si Bakul UKM naik kelas. Dengan si Bakul Koperasi tetap jaya. Pastikan kita memang